Setiap manusia Allah berikan cobaan dan ujian di dalam hidupnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya menyediakan jalan keluar yang terbaik. Berserah diri kepada Allah, serahkan segala urusan kepada Allah. Mungkin saja kita banyak dosa sehingga kita mendapatkan ujian, kesedihan, kesusahan, dan sakit. Baru sedikit rasa sakit yang kita rasakan di dunia ini, kita sudah lemah dan banyak berkeluh kesah. Maka bagaimana dengan sakitnya sakaratul maut yang akan kita hadapi sebentar lagi? Maka semangat bangkit untuk mencari bekal hidup di akhirat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Introspeksi bahwa diri kita ini memang betul-betul banyak dosa, butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Telah banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tapi kita mengingkari dan tidak mensyukurinya. Bahkan kita gunakan untuk perbuatan dosa dan maksiat. Maka sudah sepatutnya kita kembali kepada Allah untuk merenung, memohon ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan, baik zahir maupun batin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni segala dosa yang hamba lakukan zahir dan batin, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, hamba sudah jarang bangun di malam hari sujud menangis kepadamu. Hamba sudah jarang membuka kalam suci Al-Quran-Mu. Ya Allah, hamba semakin jauh dari-Mu. Hamba semakin jauh dari-Mu karena kesibukan urusan duniawi. Ya Allah, berilah hidayah dan petunjuk-Mu kepada hamba, agar hamba senantiasa ingat kepada-Mu, beribadah kepada-Mu. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, hamba banyak salah dan dosa kepada kedua orang tua, kepada ayah dan ibu hamba, yang telah menjadikan hamba hingga hamba bisa sampai saat ini. Tapi hamba melupakan kedua orang tua. Ya Allah, kadang-kadang orang tua berpura-pura kenyang asalkan hamba makan dan tidur. Kadang-kadang orang tua berpura-pura tersenyum bahagia asalkan kami anaknya bisa bahagia. Ya Allah, seandainya orang tua hamba sudah tua, kakinya sudah tidak bisa lagi diangkat, tangannya sudah tidak bisa lagi menggendong hamba seperti hamba kecil yang ditimang-timang.
Hamba mohon kepadamu, jangan kau cabut nyawa hamba sebelum kau jadikan hamba anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan kau cabut nyawa hamba sebelum hamba membahagiakan ayah dan ibu hamba. Jangan kau cabut nyawa hamba sebelum hamba melihat kebahagiaan di wajah kedua orang tua hamba, ya Allah. Berilah kesempatan agar hamba senantiasa mencium tangan kedua orang tua hamba sebelum kau panggil mereka. Ya Allah, hamba banyak menyakiti kedua orang tua hamba. Hamba banyak menyakiti dan mengecewakan hati kedua orang tua hamba. Ya Rabb, hamba ingin sekali membawa ayah dan ibu hamba untuk memandang Ka'bah-Mu yang suci, membahagiakan mereka untuk datang ke Mekah. Ya Rabb, hamba mohon di sisa-sisa usia hamba, berikan kesempatan untuk membahagiakan mereka. Mereka hanya ingin hamba bahagia dan sukses. Maka apapun mereka lakukan, ya Rabb, tanpa kenal waktu dan lelah. Ya Allah, kadang terhina di mata orang lain, dianiaya, terluka, semata-mata hanya ingin membahagiakan hamba, semata-mata hanya ingin hamba sukses. Ya Rabb, mereka yang sudah meninggal jangan kau siksa akibat perbuatan salah yang mereka lakukan demi mencari nafkah untuk hamba. Jangan kau azab mereka di kuburan karena perbuatan yang hamba lakukan di dunia ini. Jangan kau sampaikan kabar buruk yang hamba lakukan di dunia kepada kedua orang tua hamba di kuburan. Jangan kau siksa mereka. Mereka semata-mata ingin membahagiakan anak. Mereka tidak mengetahui apa-apa. Bahagiakan mereka dunia dan akhirat. Kabulkan hajat mereka, ya Allah. Ya Allah, kedua orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka. Angkat penyakitnya, ya Allah. Angkat penyakitnya, ya Rabb. Bahagiakan kami semua dunia dan akhirat. Kumpulkan kami dunia dan akhirat. Jangan kau pisah-pisahkan kami, ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, hamba mengaku banyak salah kepada suami hamba yang seharian penuh membanting tulang mencari nafkah untuk hamba sebagai istri dan anak-anak di rumah. Kadang hamba tidak tahu suami hamba belum makan seharian, tapi hamba kenyang di rumah. Kadang hamba tidak tahu suami hamba tidur di jalan tanpa kasur dan bantal, tapi hamba tidur di rumah dengan nyenyak. Kadang hamba tidak tahu suami hamba dicaci maki orang, dihina orang, dipukul orang, jatuh, terluka, bahkan hampir merenggut nyawanya hanya demi mencari nafkah untuk hamba dan anak-anak di rumah. Tapi kadang-kadang hamba tidak pandai mensyukuri atas apa yang suami hamba dapatkan, ya Rabb.
Ampuni segala dosa yang hamba lakukan kepada suami hamba. Ya Allah, hamba banyak salah kepada istri hamba yang begitu setia di rumah, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anak hamba. Kadang lupa makan, sakit tidak dirasakan. Ya Allah, yang begitu setia kepada hamba, yang mengetahui segala kekurangan dan aib hamba, tapi begitu menutupi aib hamba dari orang lain, yang begitu setia menjalani hidup dengan hamba selama ini. Tapi kadang-kadang hamba mengotori, menodai kesetiaannya, membuat hatinya sakit, bahkan kadang-kadang hampir tidak betah di rumah. Ya Rabb, ampuni segala dosa yang hamba lakukan kepada istri hamba. Anak-anak hamba, hamba mohon kepadamu, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Bimbing mereka untuk bisa membahagiakan hamba sebagai orang tuanya. Jadikan mereka pecinta ilmu, pecinta ulama, pecinta majlis. Sukseskan mereka, bahagiakan mereka dunia dan akhirat. Jangan jadikan anak-anak kami fitnah dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan anak-anak kami kelak di akhirat kebanggaan kami di hadapan-Mu. Ya Rabb, Allah, Ya Rahman Ya Rahim. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan sujud, wafatkan kami dalam keadaan taat, wafatkan kami dalam keadaan membaca Al-Quran, wafatkan kami di dalam rumah-Mu yang suci. Ya Allah, merasakan ketenangan dan kenikmatan zikir ibadah kepadamu, merasakan kedamaian ketika mengangkat kedua tangan dan berdoa memohon kepadamu. Ya Rabb, jangan jauhkan hamba lagi. Ya Rahman Ya Rahim, di mana ketaatan hamba penuh cacat, maka hamba memang tidak pantas untuk masuk ke dalam surga-Mu. Tapi sungguh hamba tidak kuasa menahan siksa api neraka-Mu. Ya Allah, lisan hamba penuh dosa dan bohong. Hamba mohon kepadamu ketika hamba sakaratul maut, jangan Kau beratkan lisan ini untuk menyebut nama-Mu yang suci. Jangan Kau beratkan lisan ini untuk mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika ajal kami tiba. Mudahkan lisan ini menyebut nama-Mu yang suci ketika hamba sakaratul maut. Ya Allah, ringankan ya Rabb. Hadirkan ruh suci Nabi Muhammad di sisi hamba ketika hamba merasakan sakitnya sakaratul maut. Memegang tangan hamba, memandang wajah hina hamba, membantu menuntun untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga ketika hamba keluar dari dunia ini, ruh hamba dalam keadaan ringan dan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan tetesan air mata ini bukti hamba takut kepadamu.
Jadikan tetesan air mata ini bukti hamba ingin membahagiakan orang-orang yang hamba cintai. Jadikan tetesan air mata ini bukti hamba masih merindukan dan mencintai Nabi Muhammad. Jadikan tetesan air mata ini penghapus dosa hamba. Jadikan tetesan air mata ini penghalang hamba dari neraka-Mu ya Allah. Jadikan tetesan air mata ini penghapus dosa orang tua hamba. Ya Rabb, kabulkan hajat orang tua kami, kabulkan hajat suami kami, kabulkan hajat istri kami, kabulkan hajat putra-putri kami. Angkat penyakit yang ada pada kami zahir dan batin ya Allah. Angkat penyakit yang ada pada kami zahir dan batin ya Allah. Ya Allah, bahagiakan orang-orang yang ada di hati kami. Bahagiakan orang tua kami, bahagiakan suami kami, bahagiakan istri kami, bahagiakan anak-anak kami, bahagiakan sahabat-sahabat kami, bahagiakan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau mudahkan kaki kami melangkah di dalam rumah-Mu ini, maka kelak mudahkan kaki kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Sebagaimana Kau mudahkan kaki kami berjumpa dengan orang-orang baik, berjumpa dengan orang-orang soleh, maka mudahkan kami kumpul bersama orang-orang soleh di dalam surga-Mu kelak, bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, bihusnil khatimah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.